bukan Partai Golkar namanya jika tidak dirundung masalah. Tapi sebagai partai tua, hebatnya adalah Partai Golkar bisa mengelola sebuah masalah justru menjadi berkah. Dalam sebulan terakhir, isu Munaslup justru menaikkan nama Golkar. Isu itu muncul di tengah-tengah ramainya isu pencapresan. Tapi Partai Golkar bisa meraih pembicaraan publik di tengah-tengah permasalahan yang mereka hadapi. Saya kali ini mengundang Bang Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, untuk cawe-cawe melihat seperti apa sih isu Munaslup dan kemana nanti arah koalisi Partai Golkar. Apa kabar, Bang? Baik, terima kasih Bu Latif diundang di podcast cawe-cawe. Cawe-cawe. Jadi cawe-cawe, berbagi cerita. Ya, berbagi cerita. Ya. Jadi cawe-cawe arti positif. Dalam arti positif. Oke. Bang, ada 3 pernyataan Ketua Umum terkait dengan Munaslup. DPD solid. Dewan Pakar bilang Munaslup tidak akan terjadi. Dan satu lagi, Partai Golkar tidak akan memilih Anies. Dari 3 pernyataan ini, mana yang paling kuat menutup isu Munaslup ini? Jadi, Partai Golkar itu adalah di era reformasi, hampir memang setiap menghadapi kontestasi politik 5 tahunan, itu senantiasa menghadapi berbagai tantangan, gonjang-ganjing, isu internal maupun eksternal. Tapi seperti Bu Latif katakan tadi, bahwa Partai Golkar, partai yang sangat berpengalaman dalam mengelola setiap, apakah itu konflik internal maupun ada upaya dari orang luar untuk mengawal Partai Golkar. Golkar sudah sangat matang itu. Jadi sekarang ini kalau isu Munaslup sebetulnya itu tidak seperti yang diberitakan. Kondisi dalam itu sangat sangat damai, tentram, aman, sejuk gitu dan dinamis. Ya. Ini kan hanya beberapa oknum dan itu awal mulanya dari Dewan Pakar. Jadi saya senang kalau Dewan Pakar mengatakan bahwa tidak ada Munaslup. Karena munculnya isu pertama itu adalah dari Dewan Pakar juga. Anggota Dewan Pakar yang melempar isu itu. Kemudian kenapa jadi ramai? Karena ada 2 menterinya Pak Jokowi yang orang Golkar yang menyambut isu ini, yaitu Bang Luhut dengan Bahlil itu. Nah, sehingga jadi ramai. Tapi ini ramainya 2 hari itu di dalam itu nggak terpengaruh. Oleh karena itu maka tadi dikatakan bahwa solid DPD 1 Indonesia itu fakta. Jadi waktu kita rapat kerja nasional 3 bulan yang lalu, itu dari situ kita sudah melakukan evaluasi ya terhadap menghadapi pileg, pilpres dan pilkada. Nah, dari hasil evaluasi kita itu tren Partai Golkar dan kesiapan daripada seluruh fungsionaris Golkar, khususnya caleg-caleg itu telah fokus untuk memenangkan daripada pileg dan pilpres itu. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu sebenarnya bukan Pak Erlangga yang minta bertemu dengan DPD 1, tapi DPD 1 yang minta bertemu dengan Pak Erlangga seluruhnya. Ceritanya mempertanyakan. Ya, jadi ingin mengetahui kondisi terkini daripada Partai Golkar dengan adanya isu-isu di media yang begitu kuat, tapi di dalam nggak ada apa-apa. Nah, oleh karena itu maka dalam pertemuan itu Pak Erlangga menjelaskan kondisi terkini, baik kesiapan menghadapi pileg maupun lobby-lobby politik untuk capres, cawapres dan koalisi. Nah, sebetulnya begini Bu Latif ya, bahwa Golkar itu sangat tata asas itu. Nah, sehingga kadang-kadang orang mempersepsikan bahwa Golkar ini tidak mandiri, Partai Golkar ini lamban, ketinggalan kereta. Sebetulnya tidak seperti itu. Justru karena fungsi Partai Golkar sudah ketua umum tata asas, maka tata asasnya begini. Karena Golkar sudah memutuskan secara konstitusi melalui Munas 2019 bahwa Munas memberi mandat penuh kepada ketua umum terpilih. Waktu itu belum Pak Erlangga terpilih loh, belum. Jadi siapapun. Ketua umum terpilih untuk menentukan capres, cawapres, tentu mencari apa dan sebagainya. Dan koalisi itu mandat. Nah, Pak Erlangga terpilih ketua umum, maka itu kemudian Pak Erlangga harus melaksanakan mandat ini. Dan itulah yang dijalankan dengan intensitas tinggi, dengan sangat dinamis. Dan tidak boleh istilahnya gerusu-gerusu. Jadi kaitan antara isu Munaslup ini dengan upaya mencari rekan koalisi ada nggak? Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan sama sekali, Bu Latif, karena
mandat Pak Erlangga itu adalah dia memang ditugaskan untuk mencari capres-cawapres termasuk dirinya. Nah, kemudian Rapimnas itu memutuskan, Rapimnas bukan Munas ya. Ya. Rapimnas memutuskan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Nah, karena antara mandat dari Munas dengan Rapimnas ini ada korelasi, gitu, nyambung ini. Nah, oleh karena itu maka Pak Erlangga sekaligus menjalankan misi itu, bagaimana dia bisa dirinya menjadi capres. Dibentuklah ada tim kecil ya untuk melakukan lobby-lobby politik dengan siapapun partai ya. Karena Golkar tidak memenuhi persyaratan presiden kalau sendirian dia mesti berkoalisi. Nah, inilah kemudian berjalan dengan sangat dinamis termasuk Pak Erlangga. Ini tapi terkadang dipersepsikan bahwa Golkar kemana-mana gitu mencari tidak. Kalau dalam era multipartai memang harus begitu. Walaupun sudah ada KIB yang sebetulnya secara suara sudah cukup, masih boleh dia pergi ke sana Iya. KIB itu baru kesepakatan kepada visi dan misi terhadap kriteria calon capres belum menyebut nama. Nah, oleh karena itu ini kemudian dalam perjalanannya ternyata P3 lebih dulu. Nah, itu tidak bisa juga dipersoalkan, tidak bisa dibilang dia melanggar kesepakatan KIB, tidak bisa. Kenapa? Karena masing-masing partai itu punya itu sendiri, punya karakteristik dan cara sendiri mau mengambil keputusan. Termasuk misalnya Partai Golkar. Misalnya ini, Pak Erlangga memutuskan bahwa kita bergabung dengan partai ini dan capresnya ini. Nah, itu nanti beliau akan bawa ke Rapimnas. Kan tadi mandatnya bahwa harus menjadi capres atau cawapres. Itu Rapimnas. Rapimnas bukan Munas. Bukan Munas. Munas disugaskan mencari cawapres. Jadi tidak harus beliau. Nah, tapi Rapimnas memutuskan beliau. Sampai hari ini belum berubah. Ya. Tadi Bang Nurdin menyebut dua nama yang juga tokoh Golkar yang seolah-olah dalam tanda petik menyambut isu ini di luar. Ada nama Pak LBP, ada Bang Bahlil. Nah, kalau pandangannya Bang Nurdin sebetulnya memang mereka ini hanya menjawab pertanyaan wartawan, maukah menjadi ketua umum, atau mereka memang juga ada sahabat itu? Semua beliau ini saya dekat ya. Jadi Bahlil itu dalam politik ini kayak adik saya. Kalau Pak Luhut itu ya teman baik lah itu di Partai Golkar gitu. Sebetulnya bukan menjawab pertanyaan wartawan, tetapi beliau yang menyambut atas usulan. Dia merespon usulan beberapa oknum yang mendatangi beliau, tapi bukan inisiatif beliau. Gitu. Nah, tentu waktu dia meminta kepada Pak Luhut, tentu dengan bahasa yang narasinya pasti negatif kan. Nah, beliau sebagai seorang tokoh ya yang sudah sangat berpengalaman menyelesaikan berbagai masalah di negeri ini, sebagai kader Golkar tentu ikut prihatin gitu. Nah, keprihatiannya itu bukan berdasarkan daripada secara substansial, tapi berdasarkan laporan atau informasi dari orang yang meminta kepada beliau itu. Nah, sehingga beliau merespon. Kan saya yakin seperti karakteristik kepemimpinan, kapasitas seorang Bang Luhut itu seperti itu. Dan beliau sama sekali tidak menghendaki adanya perpecahan, tidak menghendaki adanya gaduh, adanya keributan di internal Partai Golkar. Nah, dan beliau mengatakan kalau saya diminta dan itu berdasarkan mekanisme organisasi dan tidak ribut-ribut, saya bersedia. Ditambahkan lagi. Dan tidak boleh pakai uang.